Menurut beberapa sejarawan Islam, ketujuh pemuda tersebut bernama Maksalmena, Martinus, Castunus, Bayrunus, Danimus, Yadbunus, dan Tamlika, serta seekor anjing bernama Khitmir. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ayu Hardianti. Hari ini kita bakalan bahas tentang kisah Ashabul Kahfi. Sumber ini Ayu dapatkan dari internet, jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tempat, dan lain sebagainya. Terima kasih juga bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Apalagi yang sudah subscribe, like, komen, dan juga membagikan video ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Ashabul Kahfi merupakan kisah sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Quran surat ke-18. Surat itu diberi nama Al-Kahfi sesuai dengan nama kelompok pemuda tersebut. Penamaan surat ini menjadi bukti bahwa Ashabul Kahfi mendapat perhatian besar di dalam Al-Quran. Kisah yang menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Para pemuda bersembunyi di dalam gua yang disebut Gua Rajib di perbatasan kota Efesus untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus atau diyakini Kaisar Decius yang pada saat itu memerintahkan untuk membunuh orang Kristen yang menolak untuk menyembah dewa-dewi Romawi kuno. Namun ada yang menyebutkan Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dicyanus di Romawi beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah, lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dikejarlah mereka untuk dibunuh. Namun mereka selamat dari kejaran pasukan raja dengan bersembunyi di sebuah gua. Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Dicyanus karena menolak untuk berhenti menyembah Allah. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Khitmir yang turut mengikuti mereka. Mereka berdoa agar Allah senantiasa memberinya petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi di gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah. Dengan perlindungan Allah, mereka kemudian tidur selama bertahun-tahun di dalam gua itu. Allah melindungi mereka dengan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan cara ini mereka tidur nyenyak hingga ratusan tahun. Berapa lama sebenarnya mereka tidur dalam gua? Itu menjadi perdebatan di antara dua kelompok dalam Ashabul Kahfi sendiri ketika telah bangun. Mereka kemudian bangun karena Allah yang membangunkannya, sebagaimana
Sebelumnya mereka tidur karena Allah yang menidurkannya. Dengan kata lain, mereka tidur selama berabad-abad itu karena memang Allah menghendaki demikian dalam rangka menyelamatkan jiwa dan iman mereka. Sedemikian rupa Allah menakdirkan mereka sehingga setiap orang yang melihat mereka mengiranya terbangun. Padahal mereka tertidur lelap. Setelah masa panjang tersebut dan setelah bangun, mereka mengira bahwa dirinya hanya tertidur beberapa jam saja. Keraguan ini menurut sebagian peneliti dikarenakan mereka masuk gua di awal hari dan tertidur lalu bangun di akhir hari. Setelah bangun, mereka mengusulkan supaya salah seorang di antara mereka pergi ke kota dan membeli makanan. Terkait siapa yang ditugasi untuk mencari makanan, Al-Quran tidak berbicara apapun, tetapi menurut sebagian riwayat, yamlika atau tamlika yang rela untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah dia pergi ke kota, ia melihatnya sudah berubah, dan oleh karenanya ia sangat tercengang. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebut angka 309 tahun untuk menunjukkan lamanya mereka tidur dalam gua. Mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dicyanus dan baru bangun setelah raja yang berkuasa telah berganti beberapa generasi. Masyarakat beserta sang raja pada saat itu sudah beriman kepada Allah. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran bukanlah kisah yang kebetulan, tetapi Allah memang sengaja menceritakan kisah itu karena banyak pelajaran berharga di dalamnya yang dapat menjadi petunjuk bagi kita semua. Al-Quran sama sekali tidak pernah menegaskan soal jumlah Ashabul Kahfi dan semata-mata hanya mengisyaratkan kepada perbedaan pandangan masyarakat mengenai jumlah mereka. Sebagian mereka mengatakan 4 orang dengan anjing yang menyertai mereka. Kelompok lain mengatakan berjumlah 6 orang dan kelompok ketiga meyakini 8 orang. Sebagian peneliti meyakini bahwa Al-Quran menerima pandangan yang ketiga. Menurut beberapa sejarawan Islam, ke-7 pemuda tersebut bernama Maksalmina, Martinus, Castunus, Bayrunus, Danimus, Yadbunus, dan Tamlika, serta seekor anjing bernama Khidmir yang dipercaya sebagai satu-satunya anjing yang masuk surga. Banyak ulama yang berpendapat kisah ini terjadi di Suriah. Tetapi ada juga beberapa ahli Al-Quran berpendapat bahwa mereka berasal dari Yordania. Menurut riwayat, Ashabul Kahfi adalah para pemuda bangsawan yang keluar dari kota pada hari raya besar. Allah memancarkan di hati-hati mereka cahaya iman dan mereka mengimani Allah. Meskipun pada mulanya mereka menyembunyikan imannya satu dari lainnya, namun secara perlahan mereka menampakkan imannya kepada yang lain. Berdasarkan beberapa riwayat, Dicyanus memberi kesempatan kepada Ashabul Kahfi supaya meninggalkan iman dan keyakinannya. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bersembunyi dalam gua. Sejumlah riwayat lain menyatakan bahwa mereka merupakan penjaga amanat dan rahasia raja zamannya. Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapat
perlindungan dari Allah, yang salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah. Maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah dengan hidup berfoya-foya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ketika keselamatan jiwa mereka terancam, Allah melindungi mereka dengan membuatnya tidur selama berabad-abad hingga situasi kondusif. Setelah mereka bangkit dan kembali pada kehidupan nyata, para pemuda itu melanjutkan ibadahnya kepada Allah. Di dunia mereka mendapat perlindungan dari Allah, terlebih nanti di hari kiamat. Mereka akan mendapat perlindungan dan pertolongan bersama-sama dengan ke-6 golongan orang lainnya, yakni para pemimpin yang adil, orang-orang yang hatinya bergantung di masjid, 2 orang yang saling menyayangi karena Allah, bersatu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Orang-orang yang diajak berbuat zina oleh wanita cantik dan kaya, namun mereka menolak karena takut pada Allah. Orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, dan orang-orang yang ketika mengingat Allah dalam kesendirian berlinang air matanya. Dalam riwayat-riwayat Syiah dimuat bahwa Ashabul Kahfi ketika masa kemunculan Imam Mahdi akan diraja'ah untuk membela Mahdi Maud. Imam Shadiq bersabda, ketika Qasim Ali Muhammad muncul, sejumlah orang akan keluar dari balik Ka'bah, di mana 7 orang dari mereka adalah Ashabul Kahfi. Halabi juga mengatakan bahwa mereka adalah para menteri Mahdi. Begitu juga di hadis Imam Shadiq dimuat, ketika binatang-binatang bumi keluar, Allah akan membangkitkan Ashabul Kahfi bersama anjingnya. Berdasarkan penukilan dari Imam Ali, kota yang ditempati Ashabul Kahfi bernama Efesus. Kota ini merupakan salah satu kota Ionia, Anatolia atau Asia Kecil, yang kini reruntuhannya dijadikan pusat penelitian arkeologi dan terletak di 3 km sebelah selatan kota Saljuk, Provinsi Izmir, Turki. Dalam jarak 1 km dari kota ini terdapat satu gua dikunjungi oleh masyarakat Turki yang diyakini sebagai gua Ashabul Kahfi. Di dalam gua ini ditemukan bekas-bekas ratusan kuburan. Begitu juga di antara 2 desa Rakim atau Rajib dan Abu Alanda, dan pada jarak 7 km Oman, ibu kota Jordania, terdapat gua yang di atasnya ini dibangun masjid. Sebagian pakar arkeologi meyakini bahwa gua itu adalah gua Ashabul Kahfi. Terkait gua ini ada buku lagi yang diterbitkan oleh Iktisyafu Kahfi Ahli Al-Kahfi. Gua lain yang dimungkinkan gua Ashabul Kahfi berada di dekat kota Damaskus, negara Suriah. Pakar arkeologi menganggap bahwa gua yang ada di Batra, salah satu kota di Palestina, gua Gunung Qosyun dekat Damaskus, gua di benua Skandinavia di Eropa Utara, dan gua di dekat kota Nakhisevan di kawasan Kaukasus adalah tempat-tempat yang dimungkinkan sebagai gua Ashabul Kahfi. Allamah Tabatabai di dalam tafsir Al-Mizan meyakini bahwa gua Efesus di Turki lebih cocok untuk diterapkan kepada gua Ashabul Kahfi. Selesai sudah cerita kita hari ini. Itulah cerita singkat tentang kisah Ashabul Kahfi yang tentunya ada hikmah di dalam cerita tersebut. Sampai jumpa lagi di episode
yang lebih menarik lagi bersama Ayu Hardianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.